Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kebohongan dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekarang orang menganggap bohong itu menjadi sesuatu yang biasa yang setiap hari mereka lakukan. Tetapi kalau ini terjadi antara pasangan suami istri misalnya, Mbak Boleh. Nah, padahal di dalam hubungan suami istri itu kan dibutuhkan saling mempercayai. Nah, lama-lama kalau salah satu merasa dibohongi terus-menerus, ini kan jadi timbul masalah, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Saya kira memang kita ini menjadi manusia yang makin hari tidak peka dengan kebohongan. Karena begitu seringnya terjadi kebohongan, jadi ya pada akhirnya toleransi kita makin membesar. Kita makin membolehkan diri sendiri untuk berbohong. Dan kita makin membuat lebih banyak perkecualian-perkecualian mengapa dibenarkan berbohong dalam situasi ini, dalam situasi itu. Nah, akhirnya daftar kita itu makin hari makin panjang, Pak Gunawan. Ya. Biasanya yang dijadikan bahan untuk bohong itu apa, Pak? Biasanya, Pak Gunawan, kita berbohong itu tuh dengan satu tujuannya, yaitu mendapatkan yang kita inginkan. Jadi ada sesuatu yang memang kita mau peroleh, ya. Misalkan keamanan, misalkan itu adalah penilaian orang yang positif, anggapan orang yang baik terhadap kita. Nah, biasanya tuh ada yang kita inginkan. Kita ingin lepas dari konsekuensi atau dari sanksi, maka kita berbohong. Jadi sekali lagi kebohongan biasanya berakar pada kepentingan, sesuatu yang kita ingin dapatkan. Ya, uniknya itu makin sering seseorang berbohong, rasanya makin mahir dia berbohong gitu, Pak Paul. Makin mahir karena dia makin tahu bagaimanakah caranya berbohong. Dia makin bisa mengerti orang-orang yang seperti ini dapat dibohongi dengan cara seperti ini. Orang-orang yang seperti itu dapat dibohongi dengan cara seperti itu. Nah, kalau ini adalah sebuah keluarga, dia memang sudah mengenal pasangannya dengan baik, dia jadinya tuh udah mengerti di manakah titik kelemahan pasangannya dan bagaimanakah cara membohongi pasangannya. Nah, ini bisa berlaku antara suami istri atau bisa juga berlaku antara orang tua anak atau kebalikannya, anak terhadap orang tua. Ya, dan itu kalau kita di dalam relasi keluarga itu tahu dibohongi, itu akan sangat menyakitkan, Pak Paul, daripada dibandingkan kalau kita itu dibohongi orang luar. Itu. Karena dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, ya kepada mereka lah kita menaruh kepercayaan. Nah, tatkala kepada orang kita menaruh kepercayaan, kita itu dibohongi, wah itu benar-benar itu suatu luka, suatu rasa sakit yang mendalam sekali. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa ada anggota keluarga kita yang membohongi kita, itu sebaiknya apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kurang-kurangnya ada beberapa hal yang akan kita coba bahas ya, Pak Gunawan, pada kesempatan ini. Pertama adalah, tatkala kita menyadari pasangan kita itu kok kerap berbohong, kita mesti mengintrospeksi diri, melihat diri kita. Bertanyalah, apakah kita berbagian dalam persoalan kebohongan ini? Kenapa kok saya meminta agar kita itu mengintrospeksi diri? Sebab misalnya, ada kalanya kita melakukan hal-hal yang menjerumuskan pasangan kita untuk berbohong kepada kita. Sudah tentu saya tidak mengatakan bahwa kita bertanggung jawab penuh atas kebohongan pasangan. Apapun yang kita lakukan, tetap pasangan yang berbohong bertanggung jawab atas keputusannya untuk berbohong. Namun, saya kira langkah pertama kita mesti melihat diri sendiri. Apakah ada hal-hal yang telah kita lakukan yang membuat pasangan kita akhirnya terjerumus ke dalam kebohongan? Ya, misalnya hal-hal apa, Pak Paul, yang bisa membuat pasangan kita itu
berbohong gitu? Terpaksa berbohong atau bagaimana? Salah satu yang paling umum adalah kecenderungan kita membatasi ruang gerak pasangan kita. Kita misalkan melarang dia untuk pergi dengan teman-temannya, baik itu teman-teman yang sejenis ataupun yang bukan sejenis. Pokoknya kalau pergi dengan teman-teman ramai-ramai, kita tidak kasih. Kalau pergi dengan satu orang lawan jenis sudah tentu ya pada tempatnya kita melarang. Tapi ini masalahnya dalam kelompok. Kita nggak suka, kita melarangnya. Atau kita tidak suka, dia kok ngomong berlama-lama dengan keluarganya. Atau mengunjungi keluarganya, membantu keluarganya. Nah, kalau kita memberikan sikap seperti itu kepada pasangan, membatas-batasinya. Nah, sikap seperti ini mudah sekali melahirkan kebohongan pada pasangan. Ya, tapi waktu kita melihat diri kita sendiri, tentu kita punya alasan yang kita anggap benar untuk melakukan hal itu, Pak Paul. Pada dasarnya ya kita akan berkata kepada diri kita, misalnya, sebab pasangan kita itu tuh tidak tahu batas, misalnya. Sembarangan bergaul. Jadi kitalah yang harus turun tangan, mengatur dan membatasinya. Supaya dia lebih tahu diri lah, jangan sampai berbuat hal-hal yang enggak-enggak. Atau, pada dasarnya kita merasa keluarga pasangan kita itu tuh terlalu dekat dengan pasangan kita. Semua dicampuri urusannya oleh keluarganya. Nah, kita tidak suka. Maka kita mencoba memisahkan dia dari keluarganya. Atau memang kita ini cemburu, Pak Gunawan. Kita merasa kita harus menjadi yang paling utama, paling spesial dalam hidup pasangan kita. Nah, sudah tentu benar ya, kita harus yang utama dalam hidup pasangan kita. Namun, kita juga harus mengerti bahwa meskipun kita yang utama, tidak berarti pasangan kita itu tidak boleh menjalin relasi dengan orang lain, terutama dengan keluarganya sendiri. Nah, kita tidak bisa terima. Kita membatas-batasi karena kita cemburu. Pada dasarnya kita tidak rela berbagi dia dengan keluarganya. Nah, atau dengan pelayanannya di gereja. Jadi kita benar-benar posesif sekali, membatasi semua ruang geraknya. Nah, pada waktu dia pulang, kita akan tanya, kita akan korek informasi darinya, kemana dia pergi dan sebagainya. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah dia merasa makin hari makin terdesak. Nah, kadang-kadang mungkin dia harus ke rumah keluarganya, tapi dia tahu kalau dia cerita, kita akan marah. Mulailah dia menyembunyikan perbuatannya. Dan akhirnya waktu kita bertanya, dia mengatakan hal yang berlainan. Dengan kata lain, mulailah dia berbohong. Jadi selama kita masih punya alasan kenapa kita melarang dia dan sebagainya, dan kita membenarkan diri kita, itu kita tidak bisa menerima orang lain berbohong terhadap kita, Bapak. Betul, jadi alasan itulah yang memang nantinya harus kita dengan kritis melihatnya. Kita sudah tentu akan merasa diri benar, bahwa sudah semestinya saya bersikap seperti ini. Itulah biasanya yang kita katakan kepada diri sendiri. Nah, yang diperlukan adalah keberanian, kerelaan untuk bertanya dengan misalkan teman-teman kita. Kalau saya berbuat seperti ini, menurut kamu apakah saya sedikit keterlaluan? Nah, jangan tanya dengan orang yang pasti akan menyetujui semua yang kita lakukan. Tanyalah seseorang yang matang, yang dewasa ya. Dan mintalah pendapatnya. Mungkin dari beberapa orang, bukan hanya dari satu orang. Sehingga kita menerima masukan, apakah perilaku kita itu berlebihan atau tidak. Nah, susah buat kita menerima perilaku kita berlebihan, Pak Gunawan. Kita memang mau melihat diri kita itu tuh baik, sempurna ya. Nah, susah untuk akhirnya kita mengakui iya ya, kitanya yang berlebihan. Tapi kalau memang itulah yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita, kita berlebihan, ya terimalah. Akuilah dan cobalah ubah ya. Kita harus mungkin mengendorkan tuntutan kita, pembatasan kita yang berlebihan itu. Ya,
andai kata Pak boleh, kita menanyakan langsung kepada pasangan kita yang membohongi kita itu alasannya kenapa dia berbohong. Kira-kira dia akan menyebutkan alasan yang sebenarnya atau tidak? Kalau akhirnya kita ngomong dengan dia dengan bukti ya Pak Gunawan bahwa dia memang telah berbohong, dia akan ngomong alasan yang sebenarnya. Dan biasanya alasan yang akan dia katakan adalah, sebab saya tahu kalau saya katakan yang sebenarnya, yang terjadi adalah seperti hari ini, yaitu engkau marah. Saya tidak mau menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Maka saya mencoba untuk menghindar. Ya tapi karena kamu tanya terus, ya harus saya jawab. Jadi saya jawab dengan kebohongan. Tapi kenapa saya harus berbohong? Ya karena memang menurut saya tindakanmu, tuntutanmu itu tuh tidak lagi pada tempatnya. Tapi kamu tidak bisa diberitahukan. Kalau saya ngomong baik-baik, saya beritahukan baik-baik, kamu terus marah, bertengkar dengan saya, tidak mau menerima, mengatai saya tidak peka, tidak mempedulikanmu, tidak mengasihimu, dan sebagainya. Nah, tapi saya kan tetap harus berhubungan misalkan dengan keluarga saya ini. Bagaimanakah saya mungkin memutuskan hubungan dengan mereka? Nah, meskipun saya tahu kamu tidak suka dengan keluarga saya adalah tetap keluarga saya. Nah, akhirnya terpaksa saya berbohong. Nah, kira-kira itulah jawaban yang akan diberikan oleh pasangan kita waktu kita mengkonfrontasinya. Ya, itu kalau dia berani, Pak Bal. Kalau dia tidak berani, dia akan lebih membohongi kita lagi, Pak Bal. Nah, kalau dia memang nggak berani, dia akan membohongi kita lagi. Makanya, dari pihak kitanya, Pak Gunawan, kalau kita sadar, iya, memang saya ini berlebihan ya. Nah, kita mesti ngaku kepada dia seperti ini. Saya mempunyai masalah. Saya ini punya masalah. Masalahnya bukan pada kamu, tapi pada diri saya. Saya memang takut sekali, misalkan kehilanganmu. Saya takut sekali kamu nanti makin hari makin berat kepada keluargamu. Saya takut sekali nanti kamu makin hari makin melupakan saya. Nah, itu tuh ketakutan kita yang membuat kita misalnya membatasinya atau cemburu kepadanya. Kita akui. Misalkan kita akhirnya akui kita cemburu ya. Akui. Saya akhirnya temukan Pak Gunawan, jarang ada orang yang berani berkata saya cemburu. Tapi tindakannya itu tuh merefleksikan kecemburuannya. Namun waktu ditanya, kamu cemburu? Oh tidak, saya tidak cemburu. Jadi sekali lagi, ya kita itu tuh tidak suka melihat diri kita itu kurang sempurna. Tidak seperti yang kita inginkan. Nah, akuilah. Kalau kita memang cemburu, katakanlah, saya cemburu. Saya cemburu. Nah, saya minta bantuanmu. Sekarang saya akui saya yang punya problem ini. Tapi saya minta bantuanmu. Tolong saya untuk mengatasi hal ini. Beri saya waktu juga. Saya akan mungkin ya tergoncang, tidak suka. Ya mungkin jengkel dengar kamu ke rumah orang tuamu. Tapi saya akan coba tutup mulut. Saya akan coba enggak berbuat apa-apa. Nah, tapi mohon kamu jujur. Daripada kamu diam-diam, enggak bilang-bilang, pergi ke rumah orang tuamu atau apa, tolong kamu jujur apa adanya ngomong dengan saya. Sehingga saya tahu, nah meskipun saya bereaksi tidak suka atau apa, saya akan coba tahan. Nah, ini saya kira lebih baik ya. Daripada pada akhirnya terus-menerus berbohong, yang langsung akan rontok dalam relasi itu adalah kepercayaan. Dan begitu kepercayaan tidak ada lagi, runtuhlah pernikahan itu. Ya, Bapak, kalau sudah kita mengintrospeksi diri dan ternyata secara jujur dan kita sudah tanyakan orang-orang, tidak ada yang salah dengan diri kita, tetapi pasangan kita berbohong, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita memang mesti mencoba memahami ya, kenapa kok dia itu berbohong. Nah, Pak Gunawan, ada orang-orang yang berasal dari latar belakang yang kurang positif. Misalkan, dia dibesarkan di lingkungan di mana hampir semua temannya, anak keluarganya, kerabatnya, itu berbohong. Berbohong menjadi begitu umum dilakukan oleh lingkungannya. Nah, bagi anak yang dibesarkan dalam lingkungan seperti ini, dia akan mengadopsi berbohong itu dengan begitu alamiahnya. Sehingga dia kehilangan hati nurani, dia akan mudah sekali berbohong. Nah, itulah latar belakang yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kebohongan. Yang kedua adalah ada sebagian orang yang dibesarkan dalam rumah yang keras sekali. Begitu kerasnya sehingga
Kalau orang tua minta, harus dituruti. Dituntut apa oleh orang tua, harus diberikan. Kalau tidak, sanksinya sangat dahsyat. Ya, dipukul dan sebagainya. Nah, dua latar belakang ini dengan mudah ya memang mengkondisikan orang untuk berbohong. Yang satu, dari latar belakang lingkungan yang sering berbohong, sehingga dia tidak lagi tahu salah benar itu. Terlalu terbiasa dengan berbohong sebagai gaya hidup yang umum, yang normal. Di contoh yang kedua, latar belakang yang terlalu keras, dia sampai besar, sampai dewasa, senantiasa membawa-bawa ketakutan dalam dirinya. Kalau dia berbuat salah, nanti ketahuan, ketangkep, bakal kena hukuman. Jadi tuh dengan kata lain, dia cenderung tuh melihat hidup itu tuh dan orang di sekitarnya sebagai pengawasnya, yang siap untuk menerkamnya, seperti dulu orang tuanya. Tapi kalau begitu Pak Paul, kalau memang dari kecil misalnya dia dikondisikan seperti itu, kan dia nggak merasa bersalah bahwa dia berbohong gitu Pak Paul. Dalam kasus yang pertama iya Pak Gunawan, jadi lingkungannya itu berbohong, benar-benar dia itu tuh udah nggak tahu lagi mana benar, mana salah, mana boleh, mana tidak boleh, sebab teman-temannya berbohong, orang tuanya berbohong. Misalkan datang tukang tagih atau apa, orang tuanya langsung berkata kepadanya, ke depan bilangin, papa mama nggak ada. Bohong. Ada apa lagi terjadi? Bilangin nggak ada. Bohong lagi. Teman-temannya di sekolah juga begitu, sama guru juga berbohong. Dengan sama teman juga berbohong. Jadi benar-benar bohong itu merupakan gaya hidup. Nah, betul Pak Gunawan ngomong tadi, kalau kita dibesarkan dalam lingkungan seperti itu, akhirnya kita tidak tahu ini benar apa salah, ini udah menjadi gaya hidup kita. Nah, celakanya bagi pasangan yang tidak terbiasa dengan kebohongan-kebohongan seperti itu, bohong yang satu ini dianggap yang lain juga bohong gitu, Pak. Betul sekali, karena memang akhirnya banyak terjadi kebohongan. Nah, teman, untuk kasus yang pertama ini mungkin masih lebih gampang menghadapinya Pak Gunawan, karena kita bisa mengajaknya mengenal ya kebenaran. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan tetapkan. Nah, dia perlahan-lahan mulai belajar membedakan benar dan salah. Yang lebih repot adalah memang kasus yang kedua Pak Gunawan. Yaitu kasus di mana seseorang itu terbiasa dipukul, diberikan hukuman yang berat karena tuntutan orang tua yang begitu tinggi yang tak dapat dipenuhinya. Nah, anak-anak seperti ini kalau sudah besar, memang ia terus-menerus dihantui oleh ketakutan dan dia selalu diawasi. Nah, makanya sering kali berbohong. Nah, kita sebagai pasangan, sebenarnya bagaimana bisa menolong pasangan kita yang suka berbohong itu, Pak? Yang pertama adalah kita minta dia ya, untuk bercerita ya. Kenapa akhirnya tuh kamu sering berbohong ya? Minta aja cerita. Dia mungkin akan cerita. Ya, dulu orang tua saya marah, memukul, menghukum dengan berat. Kalau saya nggak bisa ini, saya gagal itu. Nah, jadi akhirnya saya memang ya seringkali berbohong supaya jangan terkena hukuman. Terus kita minta dia melihat fakta dalam relasi kita. Apakah pernah atau sering kita marah kepadanya kalau ia gagal melakukan sesuatu? Apakah kita mengawas-ngawasinya? Jadi mintalah dia memberikan masukan. Misalkan dia bilang, ya ada kalanya kamu begitu sama saya, marah. Oke, coba berikan saya contoh. Jadi kita juga mau introspeksi, kita nggak langsung menyalahkannya. Kita mau lihat diri kita juga. Oke, kalau kita memang pernah marah atau apa, oke. Bisa nggak mengerti kenapa saat itu saya marah? Kita jelaskan. Sebab memang saya sudah tanya, saya sudah minta, kamu berkali-kali bilang iya, tapi kamu nggak lakukan. Ya, akhirnya saya marah. Nah, tolong dong perhatikan bukan hanya dari sisi kamu, tapi dari sisi saya juga. Kenapa saya bisa marah? Nah, setelah itu kita ungkapkan, dia juga ungkapkan. Nah, kemudian kita minta dia untuk mulai melihat kita sebagai kita. Diri yang terpisah dari keluarganya atau orang tuanya. Yakinkanlah dia bahwa kita itu tuh bukanlah seseorang yang lagi mengejar-ngejar dia dengan sebuah tongkat, siap untuk memukulnya. Nah, inilah yang akan terus-menerus kita coba ingatkan dia. Bahwa kita bukanlah orang tuanya, bukanlah pengawasnya, bukanlah mandornya. Nah, jadi tolong perlakukan
saya sebagai saya. Berarti kita menciptakan rasa aman kepada dia untuk tidak perlu berbohong sebenarnya, ya. Apapun yang terjadi gitu Pak Paul. Tepat sekali. Karena memang dia itu tuh di dalam hatinya tidak ada ketentraman, Pak Gunawan. Dia selalu tuh merasa dia diawasi dan siap untuk dihukum. Nah, nggak aman sama sekali. Kita ingin meyakinkan dia bahwa enggak, kamu di sini aman. Saya ini enggak mengejar-ngejar kamu. Jadi tolong jangan lihat saya seperti itu. Dan kalau misalkan kamu tidak setuju dengan apa yang saya minta atau saya katakan, silakan kamu itu mengutarakan pendapatmu. Saya mau mendengar kamu juga, bukan hanya kamu dengarkan saya. Tolong kamu juga bicara. Nah, dalam kelanjutannya, kalau kita berbicara dengan dia atau apa, dia mungkin diam, cenderung nyimpen, gak berani ngomong. Kita yang berinisiatif berkata, saya mau dengar pendapat kamu. Sebetulnya kamu setuju atau tidak? Nah, orang-orang seperti ini nggak terbiasa tuh Pak Gunawan mengutarakan perbedaannya. Sebab dulu kalau dia mengutarakan perbedaannya habis dipukul orang tuanya, disangka ngelawan lah, kurang ajar lah dan sebagainya. Jadi dia akan ketakutan. Nah, kita katakan, kamu coba beritahu saya apa pendapatmu, saya mau dengarkan. Makin berani dia mengutarakan pendapatnya, ketidaksetujuannya, makin dia merdeka dari ketakutannya. Nah, kita katakan, saya hargai sekali. Sampaikan langsung pujian kepadanya. Saya senang sekali kamu sekarang lebih terbuka kepada saya, berani mengatakan ketidaksetujuan kamu. Nah, makin dia dipuji, mudah-mudahan dia makin juga berani mengutarakan dirinya. Iya Pak Paul, selain kebohongan ini terjadi antara pasangan suami istri, itu ada kalanya juga orang tua itu bersekongkol untuk membohongi anaknya. Sebenarnya itu bagaimana Pak Paul ya? Contoh-contohnya yang mungkin kadang-kadang terjadi, orang tua membohongi anak, misalnya orang tua yang pergi sebetulnya tuh mau kemana, tapi bilangnya mau kemana. Nah, biasanya tuh ya, orang tua itu tuh bisa ya melakukan hal seperti itu, umumnya deh yang lebih positif, karena mereka menganggap, si anak tidak perlu tahu lah, masih kecil atau apa gitu. Itu saya kira dalam kasus seperti itu, meskipun ya bisa menjurus kepada bahaya yang lebih besar, masih bisa kita toleransi. Namun yang saya khawatirkan adalah kalau kita membiasakan diri seperti itu, takutnya nanti terbiasa. Lama-lama tuh kita jadinya tuh sangat mudah sekali berbohong kepada anak-anak. Mau pergi kemana? Kita bilangnya mau kemana? Suruh tunggu anak-anak di rumah. Misalkan kita mau pergi jalan-jalan, shopping. Kita bilang, papa mama mau ke gereja. Padahalnya mau shopping. Nanti takut kalau kita bilang mau shopping, anak-anak mau ikut soalnya. Tapi bukankah yang lebih baik adalah kita katakan papa mama mau shopping dan papa mama perlu pergi berdua untuk shopping. Anak mungkin nangis atau apa. Kita mesti belajar tegas dan berkata, kamu diam di rumah. Kamu tidak usah ikut. Karena papa mama juga perlu membagi waktu berdua. Nah, inilah yang justru harus kita lakukan. Tapi ada kalanya orang tua mau ambil gampangnya Pak Gunawan. Jadi langsung saja bilang mau ke gereja, mau mana gitu. Padahalnya shopping. Nah, inilah perilaku yang kita harus ubah ya. Dari awal, dari anak-anak masih kecil. Sehingga nomor satu, si anak belajar juga mengerem dirinya, nggak bisa menuntut harus selalu ikut. Lama-lama dia terbiasa melihat papa mamanya pergi berdua dan nggak apa-apa. Nah, itu kan jadi yang lebih sehat. Iya. Ada lagi orang tua itu yang memang tujuannya katanya untuk mendidik anaknya supaya hemat gitu Pak Bal ya. Nah, tetapi dia mengatakan kepada anak mereka ini, jadi suami istri mengatakan bahwa memang penghasilan papa ini sedikit gitu. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, anak ini tidak melihat bahwa orang tuanya sendiri hemat, orang tuanya justru boros. Nah, ini anak jadi bingung gitu Pak Bal. Mula-mulanya bingung Pak Gunawan, tapi lama-lama marah. Karena mereka tahu bahwa papa mamanya berbohong. Karena kita hanya bisa menutupi fakta itu sampai mungkin anak-anak usia sekitar 8-9 tahun. Begitu mulai 10 tahunan ke atas, ya anak-anak udah mulai mengerti. Yang barang murah, barang mewah, itu mereka mulai bisa membedakannya. Dan waktu mereka mulai melihat barang-barang
di rumahnya itu bawa barang-barang mewah, dia tahu orang tuanya nggak semiskin yang orang tuanya katakan. Tapi kalau terhadap anak, orang tuanya tetap memberikan kecukupan, uang jajan yang cukup, mungkin sekali ya tidak berdampak apa-apa. Namun kalau orang tua terhadap anak juga, waduh sangat-sangat hemat dan sebagainya, nah saya kira itu bisa menjengkelkan si anak. Dan si anak nantinya tuh bisa tergoda untuk mencuri uang orang tuanya, sengaja mengutang, nanti orang tua harus bayar. Nah, jadi kan melahirkan perilaku yang tidak sehat. Iya, kalau orang tua menjumpai anaknya sering berbohong, itu sebaiknya bagaimana tindakan konkretnya, Pak Bos? Kita mesti mengintrospeksi diri, apakah memang kita terlalu keras kepada anak. Ya, itu yang kita harus lihat yang pertama. Yang kedua adalah, kita juga mesti melihat apakah kita realistik ya, dalam, misalkan dalam soal uang ya, apakah kita realistik dalam memberikan kepadanya uang jajan. Sebab kadang-kadang nggak cukup. Nah, ada anak yang akhirnya berbohong dah. Dia perlu ini, perlu itu, jadi minta uang pada kita. Padahalnya tidak ada yang dipakai untuk keperluan itu. Jadi langkah pertama adalah introspeksi. Setelah itu berbicara kepada anak baik-baik, meyakinkannya, jujur itu lebih baik. Kami akan berjanji, nggak marah asal kamu jujur. Nah, itu yang kita terus tanamkan kepada anak. Ya, Pak Paul, dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dusta itu mesti dibuang, bukan disembunyikan, dipelihara, harus dibuang. Dan Tuhan meminta berkata benar. Jadi ini adalah tuntutan Tuhan, bukan hanya tuntutan manusia. Tuhan melihat, mengawasi, dan dia tidak bisa dibohongi. Jadi kita mesti berhenti berbohong. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kebohongan dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.